Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam tayangan video kali ini, baik yang menyaksikan melalui media YouTube atau media YouTube, Facebook atau WhatsApp. Marilah dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkaji bagian yang ke-10 dari tafsir tematik dengan tema bahaya pluralisme. Kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan manusia atau menciptakan manusia dan jin juga, tujuannya adalah supaya mereka menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku. Maka kemudianlah lahirlah tatanan dan prinsip aturan-aturan yang kemudian manusia mengenalnya sebagai sebuah agama. Hanya saja kita mendapati dalam era modern saat ini, bahkan era di zaman sebelumnya ya, orang-orang yang mereka menganggap semua agama itu sama ya, atau kemudian istilah itu dikenal dengan pluralisme. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang definisi pluralisme, kemudian bahaya pluralisme, dan sekilas contoh-contoh mereka yang memiliki pendapat atau berpegang kepada paham pluralisme. Apakah pluralisme itu? Secara umum adalah pluralisme ini dari kata plural ya. Plural itu kan banyak. Kemudian ini lawannya single ya. Plural ini kalau bertambah dengan isme, apalagi menjadi sebuah istilah terkait masalah fikrah, masalah ideologi, adalah ideologi yang meyakini semua agama itu sama, kemudian semua itu mereka menuju pintu yang sama, yaitu pintu surga. Jadi semua agama terlepas dari apakah dia Muslim, dia seorang Kristen dan lain, Hindu, Buddha atau yang lain, mereka akan masuk ke dalam surga. Bagaimana Islam menyikapi? Maka Islam menyikapi dengan tegas ya, bahwa Islam hanya mengenal agama yang hak, yaitu agama Islam. Bahkan sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai ila yaumil qiyamah, sebenarnya semua nabi mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang pasrah kepada Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, wa ma utiya Musa wa Isa. Musa ini kan diklaim orang-orang Yahudi, Isa diklaim orang-orang Nasrani. Wa ma utiya Musa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami semua pasrah kepada mereka, kepada Allah. Artinya semua nabi mereka memasrahkan diri mereka kepada Allah. Nah, dalam konteks setelah Rasulullah SAW diutus, maka tidak ada pilihan lain. Siapapun yang mereka hidup di zaman Rasulullah, maka mereka harus menerima ajaran Rasulullah. Bahkan Rasul pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasa'ahu illa ayattabi'ani." Kalau seandainya Musa ini hidup, dia tidak punya pilihan kecuali mengikutiku. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kemudian apa saja bahaya pluralisme? Yang pertama adalah pluralisme ini mencampurkan antara hak dan batil. Kita meyakini bahwa al-Islam dinul haq, maka dia tidak boleh bercampur dengan agama yang lain ya. Meskipun bukan berarti kemudian ketika kita meyakini Islam agama yang paling benar, bukan berarti kita terus kemudian melakukan kita kemudian intoleran, kemudian melarang orang lain beribadah di tempat ibadah mereka, bukan ya. Bukan berarti kita kemudian melakukan yang namanya terorisme, bukan. Tetap kita menghormati ya. Silakan mereka yang beribadah sesuai agama mereka, tidak masalah. Bahkan dalam kaidah perang dalam Islam, kalau kita berperang ya, maka tidak boleh kita mengganggu orang-orang yang mereka sedang beribadah di gereja mereka, sinagog mereka, di kelentang mereka, biarkan mereka ya. Itu dalam kaidah perang misalkan. Tentu Islam ini agama cinta damai ya. Al-Islam dinus salam ya. Kita sholat, dalam sholat kita assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, itu adalah simbol bahwa kita ini cinta damai ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, bahaya pluralisme adalah tercampurnya antara hak dan batil. Yang kedua, da'ful wala wal bara, yaitu lemahnya wala dan bara. Seorang mukmin dia hanya berwala kepada Allah dan Rasulnya. Dia berwala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mereka bara dari segala kekufuran, dari segala kemunafikan, kezaliman, kesyirikan.
Tapi ketika seorang sudah meyakini pluralisme, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tidak akan bisa membedakan mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah, seperti itu. Yang ketiga, dha'ful intima' bil Islam, yaitu bahaya pluralisme adalah semakin lemahnya loyalitas kepada Islam. Padahal kita semua ini diperintahkan dalam Al-Quran, faqulu ishhadu bi anna muslimun, wahai kalian berkatalah, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, kami semua adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang pasrah. Jadi kita ini harus bangga dengan keislaman kita. Sebagaimana kata seorang penyair, abil islamu la abali siwah idza takhara kaisun aw tamimun, ayahku adalah Islam ketika tidak ada ayah selainnya. Ketika orang-orang Qais dan orang-orang Tamim mereka saling berbangga-bangga. Jadi kalau orang-orang Arab zaman dahulu, mereka biasa membanggakan kabilah mereka, membanggakan dalam konteks saat ini ya, membanggakan ormas, partai, membanggakan keluarga dan komunitas. Maka semestinya yang paling awal yang kita banggakan adalah kita bangga kepada Islam kita. Ini yang paling pertama. Kemudian dalalun fil fikr. Jadi bahaya pluralisme adalah kesesatan dalam pemikiran. Jadi pemikiran yang sudah sesat. Jadi orang punya pendapat semuanya sama, ini kan semakin membuat kacau pikirannya. Kemudian selanjutnya dhahabu ladzatil ibadah. Orang ketika sudah meyakini pluralisme, maka akan hilang kelezatan beribadah. Coba kita bayangkan ya, ada sebagian sekolahan, misalnya ada sekolahan ya di Indonesia itu, dia sekolah lintas agama. Itu ada namanya pekan-pekan agama ya. Pekan ini berkunjung ke ke gereja, pekan ini berkunjung ke masjid dan seterusnya. Mereka para murid dikenalkan bagaimana ibadah agama yang lain dan seterusnya. Ini bukan semakin mendekatkan kepada Allah ya, tapi semakin menjauhkan. Ibadah tidak terasa nikmat. Jadi pluralisme ini bisa menghilangkan nikmat ibadah. Kemudian al-ada'u biddin, yaitu pluralisme ini bisa menimbulkan sifat memusuhi agama. Ya jelas ya, di awalnya menganggap semua agama sama, tapi buntut-buntutnya akhirnya apa? Akhirnya memusuhi Islam. Kenapa? Islam ini kan agama yang menolak pluralisme ya. Kemudian yang terakhir, bahaya pluralisme adalah khata fi maqasidil hayah, yaitu mengalami kesalahan dalam tujuan hidup. Kalau orang sudah pluralisme, tujuannya nggak jelas ya, dia menerima kemana-mana, ke sana, kadang murtad lagi, pindah lagi, akhirnya apa? Itu kacau semua. Ya, wa na'udzubillah ya. Tapi Islam mengajarkan pada kita ya, ketika seorang beragama satu itu harus dengan ketulusan ya. Ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu bukan karena takut seseorang atau takut diintimidasi dan seterusnya. Kita murni ketulusan karena kita meyakini Allah tiada Tuhan selainnya dan Muhammad Rasulullah. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dan Islam juga memerintahkan kita ketika kita sudah muslim, maka jangan main-main. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian siapa saja mereka yang termasuk orang-orang pluralisme ya? Ya tentu yang pertama orang-orang liberal ya. Orang liberal dengan cara mereka berpikir yang bebas, itu mereka ditambah sekuler dan seterusnya, mereka punya paham pluralisme. Yang kedua, para pengikut tasawuf yang sesat. Dulu ada namanya Ibnu Arabi, bedakan ya, Ibnu Arabi tanpa al itu seorang yang meyakini wahdatul adyan, bahwa semua agama sama. Kalau Ibnu Arabi pakai al itu adalah seorang ulama tafsir. Ibnu Arabi ini meyakini semua agama sama. Ya, ini seorang tokoh yang sesat ya. Kemudian juga selain itu ada namanya Pak, aliran-aliran yang menyimpang ya, atau mereka yang orang-orang yang mencari Tuhan, para pencari Tuhan ya. Ini juga termasuk mereka orang-orang yang tergolong pluralisme dan banyak lagi yang lain. Terakhir, bagaimana sikap Islam mengenai pluralisme ini adalah Islam sangat tegas ya. Dalam surah Al-Baqarah 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang-orang Yahudi, An-Nasara dan Sabi'in ya. As-Sabi'in
siapapun di antara mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Perhatikan dalam tafsirnya, dalam tafsir Jalalain dikatakan fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahud, An-Nasara, kemudian orang Sabiin, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir di zaman nabi kita, kesimpulannya kalau orang-orang Yahudi An-Nasara, As-Sabiin, mereka tidak meyakini, tidak mempercayai dan tidak mengakui kerasulan Muhammad, maka dia bukan termasuk amana billahi wal yaumil akhir. Jadi inilah yang kemudian sebenarnya disalahfahami orang-orang pluralisme ya. Orang liberal mereka mengira ayat ini adalah ayat yang membolehkan pluralisme. Sebenarnya salah. Justru ayat ini menegaskan kalau mereka benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir di zaman Nabi kita ini, dalam tafsirnya dia harus mengakui Rasulullah sebagai seorang utusan Allah. Demikian materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Intinya mari ya kita terus menjaga keislaman kita dan jangan sampai kita wafat dan meninggal kecuali dalam keadaan muslim, sebagaimana sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan semoga semakin memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.